Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pembelajaran SKI. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi pada bab ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah, yaitu pada subbab masa awal dakwah Nabi Muhammad. Oke, silakan anak-anakku perhatikan ya. Masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Abu Bakar. Yang keempat ada Utsman bin Affan. Yang kelima ada Zubair bin Awam. Yang keenam ada Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketujuh ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan ada Talhah bin Ubaidillah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian ada sahabat Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ada Ummu Aiman. Dan yang terakhir adalah Zaid bin Haritsah. Mereka ini mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam atau biasa disebut as-sabiqunal awalun. Setelah dakwah secara bersembunyi selama 3 tahun lamanya, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Ayat inilah yang menjadi dasar bagi Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Maksudnya berdakwah secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan orang-orang dalam jamuan makan, yaitu para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan tidak boleh saling bermusuhan. Tetapi hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab secara keras menolak
bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak berputus asa. Nah, beliau tetap semangat. Nah, itulah tadi materi singkat tentang dakwah Nabi secara sembunyi dan terang-terangan. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir berikut ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, tugasnya insya Allah mudah. Nah, tugas berikut ini nanti kalian kerjakan pada buku tulis kalian. Nanti kalian foto, kemudian kirimkan ke WA pribadi Bapak. Ya, tugasnya yaitu kalian nanti isi ke kolom keterangan pada tabel tersebut dengan dari kalangan manakah nama-nama tersebut. Contoh nomor 1 Khadijah binti Khuwailid. Nah, keterangannya di situ adalah beliau istri Nabi. Nah, yang nomor 2 sampai nomor 12 kalian isi. Ada yang dari saudara sepupu Nabi, sahabat dekat, ada dari pengasuh Nabi, anak angkat Nabi. Nah, nanti kalian isikan dalam tabel tersebut. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Tugasnya hari ini adalah mengisi tabel orang-orang yang termasuk asabiqunal awalun. Yang diisi adalah ke kolom keterangan. Nah, dari kalangan manakah orang-orang tersebut? Tugas dikerjakan pada buku tulis, nanti difoto, kirimkan ke WA pribadi Bapak. Batas pengumpulannya sampai pada hari Kamis depan ya. Hari Kamis depan. Boleh dikerjakan dengan bimbingan orang tua, boleh dikerjakan berkelompok dengan temannya. Silahkan nanti dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, kemudian kirimkan ke WA pribadi Bapak. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke WA pribadi Bapak. Oke, sekian dulu materi SKI pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.